Halo dan selamat datang di HRD Forum TV. Saya Aurelia. Dengan senang hati kembali hadir untuk berbagi wawasan terbaru seputar dunia human resources. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu proses paling krusial dalam pengelolaan kinerja karyawan, yaitu performance appraisal atau penilaian kinerja. Bagaimana cara melakukan penilaian kinerja yang adil, objektif, dan bermanfaat bagi perkembangan karyawan serta perusahaan? Apa saja metode yang paling efektif dalam evaluasi kinerja? Semua akan kita bahas dalam tayangan ini. Performance appraisal adalah proses sistematis untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja karyawan dalam suatu periode tertentu. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif, meningkatkan produktivitas, serta mengidentifikasi kebutuhan pengembangan karyawan. Dengan performance appraisal, perusahaan dapat menentukan siapa yang berhak mendapatkan penghargaan, promosi, ataupun rencana pengembangan lebih lanjut. Selain itu, proses ini juga membantu dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan sumber daya manusia. Proses ini bukan hanya formalitas, tetapi memiliki manfaat besar bagi organisasi dan karyawan. Di antaranya, pertama, memberikan umpan balik yang konstruktif. Karyawan mendapatkan pemahaman yang jelas tentang pencapaian mereka serta area yang perlu diperbaiki. Kedua, meningkatkan motivasi dan produktivitas. Penilaian kinerja yang transparan dapat meningkatkan semangat kerja dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Ketiga, membantu pengambilan keputusan SDM, hasil appraisal dapat digunakan sebagai dasar untuk keputusan terkait promosi, peningkatan gaji, atau pelatihan lanjutan. Keempat, mendukung pengembangan karyawan. Dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan individu, perusahaan dapat menyusun program pelatihan yang lebih tepat sasaran. Ada beberapa metode yang sering digunakan dalam performance appraisal, antara lain. Pertama, self-assessment. Karyawan menilai kinerja mereka sendiri sebelum mendapatkan umpan balik dari atasan. Ini membantu mereka lebih reflektif dan sadar akan pencapaian serta tantangan yang dihadapi. 360-degree feedback. Penilaian ini melibatkan berbagai pihak seperti atasan, rekan kerja, bawahan, dan bahkan pelanggan untuk mendapatkan pandangan yang komprehensif. Management by Objectives, MBO. Dalam metode ini, karyawan dan manajer bersama-sama menetapkan tujuan spesifik yang harus dicapai dalam periode tertentu. Kinerja kemudian diukur berdasarkan pencapaian target tersebut. Behaviorally Anchored Rating Scales atau BARS. Metode ini mengukur kinerja berdasarkan perilaku spesifik yang relevan dengan pekerjaan, sehingga penilaian menjadi lebih objektif dan terukur. Agar proses penilaian kinerja berjalan efektif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Gunakan kriteria yang jelas. Pastikan ada indikator kinerja yang objektif dan terukur. Lakukan secara berkala, jangan hanya menilai kinerja setahun sekali, tetapi lakukan review secara berkala agar lebih akurat. Bersikap transparan dan adil. Jelaskan tujuan appraisal kepada karyawan agar mereka memahami manfaatnya dan merasa dihargai. Jadikan momen pengembangan, bukan sekadar evaluasi. Gunakan hasil appraisal untuk menyusun rencana peningkatan kinerja dan pengembangan kompetensi karyawan. Itulah tadi pembahasan kita mengenai performance appraisal, salah satu proses penting dalam pengelolaan sumber daya manusia yang dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja karyawan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda yang berprofesi di dunia HR maupun para pemimpin organisasi yang ingin membangun tim yang lebih unggul. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke HRD Forum TV agar tidak ketinggalan wawasan terbaru seputar dunia human resources. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman terkait performance appraisal, silakan tulis di kolom komentar. Saya, Aurelia, undur diri. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di episod berikutnya di HRD Forum TV.